Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyi Rizal, NIM 42. Saya akan menjelaskan novel yang berjudul Mantra Penjinak Ular. Novel ini penulisnya yaitu Kontro Wijoyo, lahir di Yogyakarta 18 September 1943. Kini saya akan mereview novel yang berjudul Mantra Penjinak Ular, yaitu karya Kunto Wijoyo. Di sini saya akan mereview, yaitu mengisahkan tentang buku ini, mengisahkan kehidupan Abu Kasan seperti seorang penggawa kecamatan di kaki Gunung Lawu yang juga merupakan seorang dalang wayang di kaki Gunung Lawu dan kreatif dalam menghadapi sebuah kemenangan politik tingkat desa. Abu yang bisa tidak memiliki pengalaman apapun untuk memerintahkan, justru menemukan dirinya di tengah-tengah badai pertarungan politik di daerahnya karena kemampuannya mendalang. Meski pertarungan politik ini tidak dicerikan secara gamblang dan terekspos secara terbuka, namun dengan beragam berlambang yang digunakan Kunto Wijoyo, tetap terasa intrik yang diterikakan pihak tertentu untuk memutuskan jalan mencapai kemenangan politis ya. Kunto Wijoyo dilahir sebagai seorang Jawa dan menghindari sepenuhnya kewijaraan kenulisan kisah dengan menuliskan Jawa yang rental. Tema suku etnik yang terkesan mistis terpadunya dengan politis Islam yang bergerak berkualitatif dengan budaya Jawa miskin tampak tidak terfragmen, di mana Abu ini mendapatkan kemampuan mantra penjinak ular dari seorang kakek tua yang belum pernah dia kenali. Maupun itu barangkali sempat dianggap sebagai keutukan karena terbiasa ia harus melindungi ular-ular yang menguburkan bangkai ular yang ditemukan, sehingga tentu perilaku demikian dianggap aneh dan bermoral teknik di mana masyarakat sekitar. Tapi kemampuan menjinak ular ini dipadu dengan melahirkannya mendalang dan kreativitas dalam mencegah masalah membuat cukup dikenal dan menjadi salah satu pengawal kecamatan terpandang. Abu ini yang mendapatkan mental penjinak ular ini barangkali merupakan suatu alegori atau mendapat pula anggap sebagai sebuah etni, yaitu suatu fragmen cerita yang bisa mengarahkan pembaca, membuat pembaca terekstasi dan meraihkan konflik cerita sesungguhnya.
juga dilayak menjadi peristiwa Jawa yang di umumnya di sana seperti istilah yang pernah dikemukakan Koro Widoyo di berbagai karyawan sebelumnya. Dikemukakan Kronowo di berbagai karyanya sebelum kisah ini tidak dicerikan secara tugas apa adanya, tetapi adanya digunakan berkembangnya metafora dan menumpuknya penumpang tersebut muncul di saat Abu menyatakan lakon-lakon wayang yang disindirnya yang mengena suatu perkembangan pengaruhnya politik di desanya. Yang juga membuat dimotivasi yang untuk kecamatan lain karena aktivitasnya itu yang membayangkan pihak yang tertentu. Pendekatan yang sama juga dilakukan sama penulis, mengisahkan hari-hari yang menjelang untuk Orde Baru yang tentu saja maksudnya dapat dipahami pembaca yang memahami sejarah negeri ini. Maka karya ini menjadi beda dengan novel-novel lain yang berkisah seputar kehidupan Orde Baru yang menentukan pada penulis sejarah yang kontroversi, terutama yaitu berkait dengan orang-orang yang golongan kiri dengan karakter utama yang heroik yang memiliki suatu tujuan pasti. Tengok karakter Dimas Suryo pada Pulang atau tokoh Abah Saman dan Lurong di novel Mantra Penjinak Ular lebih menampilkan keadaan sosial dan politik di tingkat mikro yang pada masyarakat perdesaan yang masih tradisional. Prosa ini dapat dianggap sebagai suatu potret keadaan sosial masyarakat di zona tersebut yang dapat menjadi cermin sebagai keadaan bangsa secara keseluruhan. Di novel Mantra Penjinak Ular ini menjelaskan bahwa kekuasaan Orde Baru beberapa karya yang cukup mencuat antara lain yaitu Pulang karya Lela Chandri Abah karya Lesmani Penjunak dan Dialog Salma dan Luwek Gulaba Ayu Utami. Karya-karya tersebut secara umum mengupas dengan logas pemerintahan Orde Baru. Dan juga ini novelnya Mantra Penjinak Ular ini terbit dalam bahasa Indonesia yang bukunya Kompas Oktober 2000 PT Media Nusantara di Jalan Park Metra Selatan nomor 26 atau sampai 28 Jakarta 1270. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.